Kijo bulane sing ngenah uli diwi. Nawang kedes gua. Nawang kedes gua. Di bahasa Indonesia burung gagak. Melestarikan warisan lokal melalui bercerita. Saksikan acara Mesatua Bali. Setiap minggu hanya di TVRI Bali Media Pemersatu Bangsa. Kita harus selalu peduli dengan alam dan lingkungan kita. Dan ternyata manfaat hutan sangatlah penting bagi kita. Hutan adalah paru-paru dunia. Bagaimana kalau hutan sudah habis? Pohon-pohon sudah habis. Berarti bumi ini kehilangan paru-parunya. Apakah hutan kita akan habis? Kami ingin peduli dan kami ingin menjaga hutan kami. Harga cabai dan minyak goreng curah mengalami kenaikan. Dua unit kios di Pasar Terminal Karangsokong terbakar. Om Swastiastu. Saudara, selain dua topik utama tadi, sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya Ika Mahayani, inilah Bali hari ini selengkapnya. Informasi pertama, saudara, kenaikan harga cabai yang kini menembus ratusan ribu rupiah per kilogram berdampak besar bagi para pedagang makanan. Mereka terpaksa meningkatkan belanja modal hingga 2 kali lipat untuk tetap menjalankan usahanya. Harga cabai mengalami kenaikan signifikan, bahkan kini mencapai ratusan ribu rupiah. Hal ini berdampak pada pedagang makanan, seperti yang dialami Abidin, pemilik usaha ayam lalapan di Kota Singaraja. Menu andalannya ayam goreng dengan sambal plecing, mengandalkan berbagai jenis cabai sebagai bahan utama. Kondisi ini membuatnya mau tidak mau harus menambah anggaran belanja cabai yang kini mencapai Rp525.000 per sekali belanja. Abidin mengaku harga cabai kecil kini sudah mencapai Rp140.000 per kilogram, 2 kali lipat dari harga normal. Meski biaya produksi melonjak, Abidin tetap mempertahankan harga jual ayam lalapan sebesar Rp15.000 per porsi. Ia mengaku tidak dapat menaikkan harga jual karena khawatir kehilangan pelanggan. Kalau lomboknya aja, tadi aja bayar 515 Pak. 500 itu lombok kecil, lombok besar, sama tomat. Kalau biasanya berapa Pak? Kalau biasanya normalnya? Setengahnya Pak. Kayak mangkaan sekarang ya kangguin dapat sedikit, kan nggak terusnya lah melambung gini kan. Biasa Pak kalau mau dekat puasa, hari raya gini. Wih. Lonjakan harga cabai ini dinilai tidak terlepas dari faktor momentum menjelang hari besar keagamaan yang seringkali menyebabkan harga kebutuhan pokok meningkat.
Abidin berharap harga cabai segera kembali stabil agar usaha kecil sepertinya tidak semakin tertekan. Aan Darmawan melaporkan. Harga minyak goreng curah di pasaran mulai mengalami kenaikan sejak 2 pekan terakhir. Meski ketersediaan minyak goreng ini masih memadai, namun daya beli masyarakat mengalami penurunan. Harga minyak goreng curah di Klungkung mengalami kenaikan sejak 2 pekan terakhir. Sebelumnya, harga minyak goreng dijual dengan harga Rp19.000 per kilogram, kini naik Rp500 menjadi Rp19.500 per kilogram. Salah seorang pedagang minyak goreng, Piki, mengatakan saat ini ketersediaan minyak goreng baik curah maupun kemasan masih memadai. Kenaikan harga ini menyebabkan daya beli masyarakat mengalami penurunan. Selain itu, pasokan minyak goreng ke Bali juga mengalami keterbatasan dari distributor. Biasanya dirinya mendapat pasokan dari distributor sebanyak 7 ton, kini hanya 5 ton dalam seminggu. Dirinya memprediksi harga minyak goreng akan terus mengalami kenaikan terutama menjelang Hari Raya Besar Keagamaan yang terjadi dalam waktu yang berdekatan. Pembelinya malah berkurang dia. Gitu ya? Ya mungkin karena mahal harganya. Kan mulai naik minyaknya dia. Naik sejak kapan, Mas? Ada udah 2 mingguan dah udah naik. Yang minyak curahnya. Awalnya? Awalnya kan berapa itu? 19 kan, sekarang 19,5 per kilo. Sekarang? 19,5 per kilo. Ya. Itu yang jenis apa, Mas? Yang minyak curahnya. Curahnya. Menjelang Hari Raya Keagamaan Nyepi dan Idul Fitri, warga berharap harga minyak goreng kembali normal agar berdampak positif terhadap usaha kuliner khususnya para pedagang takjil dan menu berbuka puasa. Iketutku Setiawan melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, kebakaran terjadi di Komplek Pasar Terminal Karangsokong, Subagan, Karangasem. Kebakaran ini menyebabkan 2 unit kios penjual barang kelontongan hangus terbakar. Kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Warga dan pedagang yang tengah melakukan aktivitas jual beli di Komplek Pasar Terminal Karangsokong, Subagan, Karangasem dibuat panik oleh kobaran api yang secara tiba-tiba membesar dari salah satu bangunan kios. 2 unit mobil pemadam pun langsung diluncurkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Di lokasi kebakaran, petugas dibantu warga berusaha menjebol pintu kios untuk memudahkan pemadaman api, karena kebakaran terjadi saat kios tersebut dalam keadaan tutup. Beruntung api berhasil dipadamkan dengan cepat sebelum merembet ke deretan puluhan kios yang ada di sebelahnya. Baik, saya izin Bapak Kadis dan Bapak Kabid dapat saya informasikan. Jadi hari ini kami menerima laporan ada terjadi kebakaran ruko tepatnya di Pasar Tradisional Karangsokong. Jadi kami menerima laporan pukul 20.21. Jadi kami turun dengan 3 unit armada dengan kapasitas air 10.000 liter. Yang terbakar apa unitnya? Objek yang terbakar untuk saat ini 2 unit ruko dan beserta isinya. Gitu. Untuk keperluan penyelidikan, anggota Polsek Karangasem telah memasang garis polisi di areal kios yang terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Sementara kerugian akibat kebakaran mencapai lebih dari 30 juta rupiah. Andi Hussein melaporkan. Saudara, kami akan kembali dengan beragam informasi penting dan menarik lainnya. Salah satunya adalah Satres Narkoba Polres Buleleng yang menangkap 5 pelaku penyalahgunaan narkoba. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kami memulai aktivitas mengambil usaha di dunia wirausaha sejak tahun 1980. Bermula dari tenun 4, alat tenun ATBM, alat tenun bukan mesin. Memperdayakan khususnya ibu-ibu yang memang pekerjaannya sudah memiliki keterampilan seni tenun. Kami juga memperhatikan 40-50 orang kesejahteraan mereka. Motif, desain, motif ada motif tradisional, kontemporer, yang bernuansa fauna dan flora. Tangan yang dihadapi, usia mereka sudah makin menua,
Mereka punya kepentingan untuk pelayanan keluarga, punya anak, cucu. Tanamkan rasa percaya diri, ketekunan di dalamnya, kesabaran juga, yakin akan mewarisi suatu nilai sukses dan mulia. Kami tidak hanya menenun kain, tapi menenun harapan untuk masyarakat sekitarnya. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Saudara, Satres Narkoba Polres Buleleng membekuk 5 pelaku penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 46,76 gram sabu. Para pelaku mengaku mendapatkan barang tersebut dari narapidana yang mendekam di Lapas Kelas 2A Krobokan Badung dan Lapas Kelas 2B Singaraja. Para pelaku berinisial DW 52 tahun, PM 41 tahun, KS 31 tahun, GJ 36 tahun, dan NZ 41 tahun. Kelima pelaku ditangkap dalam rentan pertengahan hingga akhir Februari 2025. 2 dari 5 tersangka mendapat barang tersebut dari narapidana lapas. Keduanya yakni PM asal Desa Petemon, Kecamatan Seririt, dan KS asal Desa Pacung, Kecamatan Tejo Kule, Buleleng. Polisi menangkap PM di rumahnya pada 21 Februari 2025. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan sabu-sabu seberat 20,09 gram. PM mengaku mendapatkan barang tersebut dari narapidana di Lapas Kelas 2A Krobokan Badung. Sementara KS juga ditangkap di rumahnya pada 22 Februari 2025. KS ditangkap dengan 28 paket sabu-sabu seberat 21,34 gram. Polisi menyebut KS hanya sebagai kurir. Ia disebut menyebarkan barang haram tersebut atas suruhan narapidana berinisial GW yang kini mendekam di Lapas Kelas 2B Singaraja. Karena ada pakai mikroskop, ada juga pakai yang model lain itu loh. Tapi lebih banyak memang ini dipakai. Jadi nanti dia pakai paket itu dimasukkan ke itu, ke mikroskop itu. Itu modusnya seperti itu. Ya, masih kita ini kembangkan nanti. Ya, tetap kita kembangkan untuk mencari sampai ke pusatnya itu ya itu tadi yang disebut tadi. Ya, tim masih tetap bergerak untuk koordinasi dengan Lapas Krobokan. Satres Narkoba Polres Buleleng tengah melakukan koordinasi dengan pihak lapas untuk melakukan proses hukum terhadap penyuplai barang haram tersebut. Sementara 5 pelaku yang ditangkap kini telah ditetapkan tersangka dan ditahan di rutan Polres Buleleng. Kadek Yoga Saryado melaporkan. Saudara, unit Reskrim Polsek Ubud mengamankan 2 warga Tianyar Karangasem setelah menjamret wisatawan asal Ukraina 26 Februari 2025 lalu. Tersangka yang masih di bawah umur beroperasi saat dini hari. 2 tersangka asal desa Tianyar Karangasem ini berinisial IKR 16 tahun, residivis yang sudah 3 kali keluar masuk penjara karena melakukan tindak kriminal penjamretan. Dan IKA 30 tahun penadah barang hasil kejahatan tersangka. Sementara dari pengakuan para tersangka terdapat 1 orang lagi yang masih dalam pengejaran. Terungkapnya kasus ini berawal dari penjamretan telepon genggam milik Alexander Serdiul, warga Ukraina saat melintas di Jalan Gunung Sari, Banjar Ambengan, Ubud, 26 Februari 2025, sekitar pukul 00.30 WITA. Unit Reskrim Polsek Ubud langsung melakukan pengejaran tersangka. Mengamankan IKA di lokasi di daerah Tianyar juga di Karangasem dan melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan. Hasil curian tersebut mereka simpan di suatu kebun dengan cara ditanam di tanah, ya, sehingga aplikasi yang ada di handphone yaitu Find My Phone itu tidak dapat terlacak. Meskipun para tersangka masih di bawah umur, namun mereka tetap diamankan di sel tahanan Polsek Ubud untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka diancam pasal 363 dengan ancaman penjara 7 tahun karena didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Boyan Sudarsana melaporkan. Saudara, Polres Karangasem melakukan pengamanan selama bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan juga Nyepi. Pengamanan ini dilakukan melalui operasi Cipta Kondisi Agung 2025.
Untuk memastikan kesiapan personil dan peralatan, Polres Karangasem menggelar apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Cipta Kondisi atau Cipkon Agung 2025. Kapolres Karangasem AKBP Inenga Sadiarte menyampaikan, operasi ini akan berlangsung selama 16 hari, terhitung mulai 3 hingga 18 Maret 2025 mendatang. Operasi ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif selama bulan Ramadan, serta aktivitas masyarakat menjelang perayaan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Digelarnya Operasi Cipkon Agung 2025 ini diharapkan dapat menekan angka kriminalitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang 2 hari raya besar yang akan dirayakan dalam waktu berdekatan. Kapolres Karangasem juga menekankan pentingnya menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga terkait dalam pelaksanaan operasi ini. Targetnya adalah masyarakat yang akan merayakan baik itu perayaan Hari Raya Nyepi dan perayaan Idul Fitri. Jadi target orang ini adalah kita memonitor kegiatan masyarakat yang mempersiapkan Hari Raya Nyepi itu, pembuatan ogoh-ogoh, kami lakukan kegiatan-kegiatan patroli dialogis, kemudian memberikan himbauan-himbauan Kamtibmas. Operasi Cipkon Agung 2025 merupakan upaya preventif kepolisian dalam mengantisipasi berbagai gangguan keamanan yang mungkin terjadi selama periode menjelang dan selama perayaan Hari Raya. Andi Hussein laporkan. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas dalam bak penampungan air di sebuah loteng rumah. Pemilik rumah langsung melaporkan kejadian ini kepada Basarnas Bali untuk proses evakuasi. Seorang pria warga negara asing ditemukan tewas dalam bak penampungan air di sebuah loteng rumah yang beralamat di Pondok Ayanaku, Jalan Bypass Ngurah Rai Jimbaran pada Selasa siang. Koordinator Tim Rescue Bayu Arya Wiraga menjelaskan, jasad pria tersebut pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah yang hendak memperbaiki bak penampung air yang mengalami kerusakan. Saat itu air dalam bak sudah dalam keadaan kosong. Karena akses yang cukup sempit di loteng, tim penyelamatan melakukan evakuasi dengan sangat hati-hati. Mereka menurunkan jasad korban tersebut secara bergiliran dari ketinggian. Proses evakuasi berjalan lancar dan jasad WNA tersebut langsung dibawa menuju Rumah Sakit Prop Ngurah di Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada tandon air miliknya terdapat sesosok mayat dan kami dimintai untuk memastikan mengasesmen terlebih dahulu, memastikan lokasi aman, baru kita lakukan evakuasi. Kami dan tim berhasil mengevakuasi dengan teknik menurunkan lewat tangga, karena tangga yang kecil kami menurunkan secara estafet. Hingga saat ini penyebab kematian pria tersebut masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Berbagai unsur dari tim SAR gabungan turut terlibat dalam proses evakuasi ini, bekerja sama dengan pihak kepolisian dan tenaga medis. Indra Wijaya melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Pandemi memaksa kami beradaptasi dan terus berinovasi, sehingga kami terus melangkah. Usaha ini berjalan pertama kali di tahun 2017 pada saat Raja Salman ke Bali, dan pada waktu itu memperkenalkan anyaman ate yang model bulat. Kerajinan ate ini memang dari Desa Adat Gumung terlahirnya, karena itulah kami mencobanya. UMKM kami memang melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Desa Adat Gumung, baik orang tua, anak-anak, remaja. Pemasarannya di lewat Instagram dan Facebook, dan juga beberapa WA. Mungkin harapan saya untuk UMKM yang baru berjalan tetap semangat dan terus berinovasi sesuai perkembangan zaman. UMKM ini bukan hanya tempat bekerja, ini adalah harapan untuk keluarga kami. Ayo dukung perekonomian rakyat. Pengrajin cerdas, pengrajin sejahtera.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Bali hari ini. Saudara Bupati Jembrana, Imade Kembang Hartawan meninjau rumah singgah yang diperuntukkan bagi warga Jembrana yang sedang menjalani pengobatan di Denpasar. Program ini menjadi salah satu prioritas dalam 100 hari kerja Kembang IPAT. Letak rumah singgah ini sangat dekat dengan Rumah Sakit Umum Prof. Dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah Denpasar. Untuk memastikan kondisi rumah singgah agar berfungsi dengan baik, Bupati Kembang melakukan pengecekan. Bangunan yang tengah direnovasi ini memiliki 18 kamar dan akan segera difungsikan untuk masyarakat Jembrana. Ditargetkan dalam waktu kurang dari 10 hari, bangunan tersebut dapat digunakan. Visi-misi kami adalah untuk singgah. Selama ini masyarakat Jembrana yang sakit di Rumah Sakit Sanglah itu penunggu pasiennya banyak tidur di gang rumah sakit. Ya Pak Dokter ya, banyak tidur di gang rumah sakit, bahkan ada yang di emper toko. Nanti tinggal jalan 5 menit, 10 menit tak sampai tidur di rumah singgah. Anak-anak kita yang mau ke Denpasar mengurus administrasi, biasanya buat visa, paspor atau apa ke Denpasar, silahkan mampir di rumah singgah. Rumah singgah ini menjadi bagian dari komitmen Bupati dan Wakil Bupati yang baru dalam mewujudkan program unggulan yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Dan keberadaan rumah singgah ini berangkat dari keprihatinan terhadap warga Jembrana yang seringkali kesulitan mendapatkan tempat menginap saat mendampingi keluarga berobat di Denpasar. Iketut Jimmy Mulyadi melaporkan. Saudara Gubernur Bali Wayan Koster untuk pertama kalinya menyampaikan pidato pertama setelah dilantik sebagai Gubernur Bali bersama Wakil Gubernur Bali Inyoman Giriprasta. Dalam pidato pertamanya, Gubernur Bali mengajak masyarakat Bali untuk melestarikan nama depan Nyoman dan Ketut dengan memiliki 4 anak. DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna ke-9 dengan agenda penyampaian pidato sambutan Gubernur Bali, merespon pertumbuhan penduduk Bali yang cenderung melambat, yakni 0,66%, serta mulai hilangnya nama depan Nyoman dan Ketut. Gubernur Bali Wayan Koster mengajak masyarakat Bali untuk memiliki 4 anak. Gubernur Bali menyebut mulai tahun 2025, pemerintah Provinsi Bali akan memberikan insentif bagi penduduk Bali yang bernama Nyoman dan Ketut, serta ibu yang mampu memiliki 4 anak. Oh iya kan, karena KB Bali 2 anak, laki perempuan sama saja, jadinya anaknya cuma 2. Nyoman Ketut hilang jadinya. Insentifnya akan disiapkan. Nanti akan diberikan insentif supaya mau melahirkan 4 anak. Berapa itu Pak? Tapi dengan catatan tidak nama istri. Dalam pidato sambutannya ini, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan Nangun Satkerti Loke Bali masih menjadi dasar pembangunan Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Inyoman Giriprasta pada periode 2025-2030. Cok Devi dan Soekarnate melaporkan. Saudara, pasar kaget Kampung Jawa di Dusun Wanasari Denpasar selalu dipadati warga saat menjelang berbuka puasa. Pasar dadakan ini menyajikan beragam kuliner berbuka puasa, salah satunya yang menjadi primadona adalah kebab Turki yang langsung dibuat oleh WNA asal Turki. Pasar kaget di kawasan Masjid Baitur Rahman, Dusun Wanasari, Denpasar ini selalu dipadati warga dari berbagai wilayah di Denpasar. Menjelang waktu berbuka puasa, warga rela berdesak-desakan untuk membeli beragam sajian kuliner khas bulan Ramadan. Salah satu sajian kuliner yang menjadi primadona di bulan puasa ini adalah kebab Turki. Tidak hanya resep, makanan khas negara penghasil kacang terbesar di dunia ini juga diracik langsung oleh warga Turki. Bahkan para pengunjung rela antri berjam-jam untuk mendapatkan kebab Turki yang viral di media sosial. Udah berapa lama Bu antre Bu? Berapa ya? Setengah jam deh. Apa yang bikin Ibu pengen coba tertarik nyoba itu? Rasanya sih. Menurut saya dari tekstur dagingnya itu sudah kelihatan banget yang juicy, yang benar-benar daging banget gitu daripada kebab lainnya kan daging olahannya dagingnya kurang terasa gitu. Ini kayaknya lebih terasa lah dagingnya daripada kebab yang lainnya. Rela santri nih untuk cari dapatkan kebab Mbak? Lagi mau nyoba. Lagi nyoba? Iya, lagi. Sebelumnya udah pernah nyoba kebab ini Mbak? Belum pernah.
Kebab ini dijual oleh Sri Lestari dan suaminya Mehmet Ugurduyu, pria berkebangsaan asli Turki. Di bulan Ramadan ini mereka mampu menjual 60 kebab dengan menghabiskan daging sapi dan ayam masing-masing 3 kg dalam sehari. Kalau saya kebab tidak bisa semuanya resep dari suami. Jadi semuanya yang bikin suami, dari bumbu, dari cara pembikinan dari suami. Jadi saya nggak bisa, saya hanya bisa menjual aja. Original is Turkish recipe. This recipe is from original Turkey. Recipe is from Turkey. Saya langsung dari Turki. Dijual mulai dari harga Rp20 hingga Rp30.000 per porsi, Anda sudah dapat menikmati sensasi berbuka dengan kebab asli Turki. Yuda Maruta melaporkan. Saudara, jelang waktu berbuka, umat muslim berburu takjil untuk berbuka puasa. Salah satu lokasi favorit bagi warga Singaraja untuk ngabuburit sekaligus mencari takjil adalah Pasar Kaget Jalan Jeruk. Pasar yang hanya ada selama bulan Ramadan ini selalu ramai dikunjungi masyarakat. Berlokasi di Kelurahan Kampung Anyar, Singaraja, pasar ini mulai beroperasi dari pukul 15 WITA hingga 19 WITA. Pengunjung memadati area pasar menciptakan suasana khas Ramadan yang penuh semangat. Pasar Kaget Jalan Jeruk menawarkan beragam pilihan kuliner, mulai dari lauk pauk, nasi campur, aneka jajanan pasar, hingga berbagai jenis minuman segar. Harga lauk pauk di pasar ini cukup terjangkau, mulai dari Rp5.000 per porsi sehingga menarik minat banyak pembeli. Antusiasme warga terlihat dari padatnya pengunjung yang berburu makanan untuk berbuka puasa. Salah seorang pedagang mengaku baru pertama kali berjualan di pasar ini. Selama beberapa hari berjualan, dagangannya selalu laris. Laku semua, semua ya. Ini rencananya jualannya sampai kapan? Sampai 5 hari mau Lebaran. Lebaran ya. Ya. Nah, kira-kira apa harapannya, Mas? Ya, harapannya saya bisa membuka bisnis lah. Bisnis ya. Dengan tingginya minat masyarakat, Pasar Kaget Jalan Jeruk menjadi salah satu destinasi utama bagi warga Buleleng untuk menikmati suasana ngabuburit sekaligus berburu kuliner khas Ramadan. Aan Darmawan melaporkan. Dan saudara, selanjutnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 7 Maret 2025 yang akan disampaikan Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Ruth Mahubesi. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Bali yang berlaku hari Jumat tanggal 7 Maret 2025. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, namun perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Bali bagian barat, tengah, dan timur. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dan angin secara umumnya diperkirakan bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan tinggi gelombang laut, di perairan utara Bali secara umumnya diperkirakan 0,25 hingga 1,25 meter, namun perlu diwaspadai potensi gelombang dan ketinggian di atas 2 meter di wilayah perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Saudara, demikianlah Bali hari ini. Siaran TVRI Bali dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Trans dan via satelit Telkom 4. Akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.